Hello, my students. How are you today? I hope you are very well. Okay. Your material is about reported speech, right? Materimu adalah mengenai judulnya reported speech. Okay, look at this please. Reported speech, ya kan? Nah, reported speech itu artinya sama dengan indirect sentence. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, to make it clear, now have a look at this definisi. Apa definisi dari reported speech? Bahwa reported speech itu mengulang kalimat pernyataan dari orang lain. Ya, jadi itulah artinya reported, melaporkan, mengulangi kalimat dari orang lain. Nah, ini membuat seperti ini. Direct, lawannya adalah indirect, atau kita sering menyebutnya dengan istilah reported. Nah, kemudian dalam pelajaran bahasa Inggris ternyata merubah kalimat langsung menjadi tidak langsung itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu yang pertama, ini yang harus kamu ingat ya, ada dua ya. Pertama, jika di dalam kalimat langsung kata kerja dalam bentuk present adalah, maksudnya seperti ini, kata kerjanya di dalam kalimat langsung say, ini di dalam kurung ada s, itu nanti kalau ada orangnya he, she, ya, memakai huruf s ini kata kerja say. Kemudian tell, begitu juga ini ada di dalam kurung ada huruf s. Nah, maka jika nanti ada kata kerja say dan tell di dalam kalimat langsung, ini kata kerjanya ini, maka di dalam kalimat tidak langsung tidak ada terjadi perubahan bentuk kalimat. Maksudnya, kalau di dalam kalimat langsung tensesnya nanti misalnya simple present tense, maka dalam kalimat tidak langsung juga simple present tense. Asalkan kata kerja di dalam kalimat langsung di awalnya itu ada kata kerja say ataupun tell. Nah, ini contohnya membuat. Oke? Nah, kita lihat dulu contohnya. Pertama, direct, langsung. Mary tells me I have 2 oranges. Kalimat langsung, ya, direct, mem singkat D. Kemudian dirubah ke kalimat tak langsung, jadi ini dia, Mary tells me. Nah, ciri-ciri kalimat tak langsung bahasa Inggris itu ada that, ya. Jadi begitu dirubah menjadi kalimat tak langsung, Mary tells me that. Nah, I-nya tadi itu kan si Mary. Ini kalimat langsung kan dia bilang I, tapi sekarang menjadi kalimat tak langsung menjadi she. Nah, kata kerja tadi di atas have karena orangnya I. Jadi karena kata kerjanya karena orangnya she, maka kata kerjanya sekarang menjadi has 2 oranges. Nah, kalimat langsung kan ada tanda petik di awal dan di akhir. Nah, kalimat tak langsung tak perlu lagi. Ya. Contoh kedua. Boy says to me. Ya, boy says to me. Anak laki-laki itu berkata kepadaku, I love you so much. Nah, I-nya ini adalah si boy. Tapi begitu dirubah menjadi kalimat tak langsung, ini mem singkat aja D, I. Ini langsung, ini tidak langsung. Boy says to me that. Boy says to me that. Bahwa. Nah, I-nya jadi he karena laki-laki kan, boy laki-laki. Kemudian kata kerja love harus ditambah s, yang ini tadi karena boy itu laki-laki. Jadi he loves me so much. Ya, oke. Contoh yang ketiga, my sister says I don't have any money. Sekali ini pakai ada not, do not. Nah, begitu dirubah menjadi kalimat tak langsung, my sister says that she doesn't have any money. Nah, she ini siapa? Ya, my sister. Tadi I di sini karena ini kalimat langsung. Saudara perempuan saya mengatakan langsung kalimatnya, tapi di sini jadi kalimatnya tidak langsung. Nah, ketiga contoh ini 1, 2 dan 3 ini tensesnya namanya simple present tense. Ya, sesuai kan ini? Tadi dibilang di atas di awal bahwa kalau kata kerjanya say, tadi say ini. Say, tell,
maka tidak ada di dalam kalimat tidak langsung itu mengalami perubahan bentuk kalimat, tenses. Nah, kalau ini simple present, ini simple present. Kalau ini simple present, ini juga simple present. Kalau kalimat langsung simple present, kalimat tak langsungnya juga simple present. Karena ketemu dengan kata kerja tell dan say. Ini kan ada di dalam present, say, tell. Jadi kata kerja ada say, tell, tidak ada terjadi perubahan bentuk tensesnya. Ini simple present ini 1, 2, dan 3. Nah, contoh yang berikut adalah ini. Mr. Roy says, kan ada say-nya kan? Nah, Pak Roy berkata, I am watching football competition. Aku sedang menonton pertandingan sepak bola. Sedang dengan to be am, berarti ini sedang terjadi sekarang. Nah, dirubah menjadi kalimat tak langsung jadi seperti ini. Pak Roy berkata bahwa dianya siapa? Pak Roy. Jadi tadi I kalimat langsung. Jadi he di sini karena dia menjadi tidak langsung. He is watching football competition. Pak Roy berkata kalau dia sedang menonton pertandingan sepak bola. Kalimatnya dengan bentuk tenses adalah present continuous tense. Kelima, Dr. John tells me. Dr. John berkata kepadaku, I have checked my patient. Aku sudah memeriksa pasien-pasienku. Nah, dirubah ke kalimat tak langsung jadi seperti ini. Dr. John tells me that. I-nya jadi he. Have-nya jadi has. Kata kerja cek, memeriksa tetap. Ini my-nya jadi his. Karena kan sudah menjadi kalimat tak langsung dari seorang Dr. John, dia laki-laki. Ini tadi kalimat langsung, ini jadi tidak langsung. Jadi kata ganti milik berubah. Ini my jadi his. Nah, kalimat ini tensesnya namanya present perfect tense. Oke, paham? Oke, now we continue. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua. Nah, tadi yang pertama, ini sekarang yang kedua. Jika di dalam kalimat, oke, supaya jelas kamu lihat. Jika di dalam kalimat langsung kata kerja dalam bentuk pas, ya ingat ya, kata kerja dalam bentuk pas, misalnya adalah kata kerja bentuk pasnya ini. Kalau tadi say, sekarang jadi said. Tadi tell, sekarang jadi told. Nah, ini tambahi satu lagi ask, menanyakan atau bertanya. Oke, maka di dalam kalimat tidak langsung akan mengalami perubahan bentuk kalimat atau kita sebut bahasa Inggrisnya tenses. Ya, jadi kalau bentuk kata kerjanya pas, ada said, ada told, ada ask. Sedangkan yang tadi kan cuma say dan tell. Nah, bentuk pasnya inilah. Nah, terjadilah perubahan bentuk tenses. Nih, membuat dalam bentuk tabel. Ini direct, ini indirect. Ini langsung, ini tidak langsung. Jadi membuat samping ya. Kalau tadi kan membuat ke bawah. Nah, contohnya, kalau kalimat dengan simple present tense, maka kalimat tidak langsung berubah menjadi simple past tense. Nah, ini harus kalian hafal ya perubahan bentuk tensesnya. Contohnya, boy berkata kepadaku, I love you. Ini kan langsung. Nah, kalau mau dirubah menjadi kalimat tak langsung, karena ini kata kerjanya said, ini seperti tadi dibilang, bentuk pas, ketemu dengan kata kerja said, maka harus berubah tensesnya di dalam kalimat tak langsung. Lihat ke kanannya. Inilah dia. Jadi simple past tense. Memang harus kalian ingat kembali lah ya, tenses yang bahasa Inggris ada 16 itu. Nah, boy berkata kepadaku, boy said to me that he loved. He-nya itu boy. Yang tadi dia bilang dengan kata I. Terus kata kerja love bentuknya bentuk lampau. Ini love ini kan tambah D. Kata kerja bentuk lampau pas. Tadi ini present. Present kan love. Oke? Nah, contoh yang kedua. My sister told me I go to Medan. Saudara perempuanku memberitahukan kepadaku. Nah, lihat ada told. Di sini tadi told. Kalau ini kata kerja ada di awal kalimat langsung, ada
perubahan bentuk kalimat di dalam kalimat tak langsung. Makanya lihat ke kanannya. My sister told me that. Saudara perempuanku mengatakan kepadaku kalau she. Jadi she ya, karena my sister kan dia perempuan. When ini bentuk kata kerja lampau, bentuk past dari kata kerja go. Nah, jadi kelihatan kan berubah dari simple present menjadi simple past tense. Contoh yang habis ya. Oke, yang kedua. Tensesnya kedua. Present continuous tense. Ini adalah suatu kejadian yang sedang berlangsung sekarang. Contohnya, Dr. John said. Ya, Dr. John berkata. Lihat kata kerjanya said. Ini tadi said. Ya. Nah, karena kata kerjanya said berarti harus terjadi perubahan bentuk tenses di dalam kalimat indirectnya, kalimat tak langsungnya. Nah, jadi kata Dr. John, saya sedang memeriksa pasien-pasien saya. Oke? Berubah dia jadi past continuous tense dalam kalimat tak langsung. Padahal tadi sini present, ganti jadi past. Continuousnya tetap. Nah, jadi ini dia sekarang kalimat tak langsungnya. Dr. John said that he. Siapa he? Ya, Dr. John. Kemudian to be-nya was. Kenapa was? Namanya juga sudah past. Padahal tadi di sini I am. Ya kan? Nah, he was checking his patient. Dr. John mengatakan bahwa dia sedang memeriksa pasien-pasiennya. Oke, berikutnya tenses yang ketiga. Simple future. Kata future masih ingat apa itu? Akan. Ya, kata akan itu berarti belum terjadi. Maka contohnya, Dewi told. Told-nya ini bentuk past tense. Maka harus nanti berubahlah kalimat tidak langsungnya dengan tenses yang berubah lagi. Nah, ini simple future ganti jadi past future. Gampang kan? Ingat-ingat aja nih tadi simple present, simple past tense. Present continuous, past continuous. Ini simple future jadi past future. Nah, ini contohnya. I will treat you. Dewi berkata, Dewi memberitahu saya, saat aku akan mentraktirmu. Nah, berubah jadi past future. Dewi mengatakan kepadaku kalau dia akan, di sini will, jadi di sini would. Kenapa? Karena past. Nah, kata kerjanya tetap treat. Ya, kan ada rumusnya kan? Masih ingat? Oke, yang terakhir. Oh, no. Number 4. Present perfect tense, perfect. Ya. Ini contohnya. My brother said. Saudara perempuanku berkata, saudara laki-lakiku berkata, aku sudah mengerjakan PR-ku. Aku sudah mengerjakan PR-ku. Kata sudah inilah ciri-ciri kalimat dengan kata perfect. Sudah atau belum. Kalau tambah not berarti belum. Ya. Jadi ini gak ada notnya. Aku sudah mengerjakan PR-ku. Berubahlah dia menjadi past perfect tense kalau dirubah menjadi kalimat tidak langsung. Makanya ini dia kalimatnya. My brother said that. Nah, he-nya siapa? My brother. Had-nya ini adalah bentuk lampau dari have. Had ini bentuk lampau dari had. Karena ini past. Ya, ini present perfect, ini past perfect. Oke, nah ini dan ini adalah kata kerja ketiga. Sama kan ini? Setiap perfect itu kan menggunakan kata kerja ketiga. Oke, yang terakhir. Simple past tense. Simple past tense itu adalah kalimat yang sudah terjadi di waktu lampau. Contohnya, Mrs. Lina told, aku membeli sebuah necklace, kalung ya, sebuah kalung baru. Nah, dirubah dia simple past tense menjadi past perfect tense. Berarti harus kalian ingat, ada dua kalimat langsung yang nanti dirubah menjadi kalimat tidak langsung. Dua kali ada pakai past. Ini di atas tadi ada di atas. Ini sengaja membuat jadi supaya kalian bisa tahu. Jangan kok salah itu. Memang begini. Jadi present perfect ganti jadi past perfect, simple past tense juga diganti jadi past perfect tense. Sama kan? Jadi seperti ini dia.
Mrs. Lina told that she had bought. Mrs. Lina memberitahu bahwa dia sudah. Nah, ada had-nya. Had-nya inilah menggantikan have yang di sini tadi. Ya. Udah paham? Had ini artinya sudah, berubah jadi past perfect dia. Sudah membeli sebuah kalung baru. Okay. Guys, I think it is enough and I hope yes, it is useful for you to understand about reported speech. Okay, study at home and don't forget to keep your body healthy. Okay, bye.